Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfian Adinugroho. Di sini saya dari kelas PGMI B IAIN Ponorogo. Saya di sini ingin membuat video mengenai yaitu pembelajaran PAI di fase B untuk SD atau MI. Nah, ingin tahu seperti apa video pembelajarannya? Baik, kalau begitu simak selanjutnya, oke? Baik, selanjutnya yaitu kenapa sih pembelajaran PAI di fase SD ini sangat penting? Dikarenakan memberikan fondasi moral dan spiritual, membantu memahami ajaran agama serta membentuk karakter yang baik. Setelah itu di PAI sendiri di fase SD ini ada apa aja sih elemen yang diberikan? Nah, yang pertama yaitu ada yang namanya akidah, yang kedua itu akhlak, yang ketiga itu Al-Quran hadis, yang keempat itu ada fikih. Nah, yang terakhir yang kelima ini ada yang namanya pelajaran SKI atau sejarah kebudayaan Islam. Selanjutnya, dari berbagai 5 elemen tadi, seperti apa sih isi materi di dalamnya? Baik, ingin tahu seperti apa? Simak video selanjutnya. Untuk selanjutnya, untuk elemen pertama itu ada akidah. Di sini peserta didik memahami sifat-sifat bagi Allah, beberapa asmaul husna, mengenai kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul yang wajib diimani. Adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna yang artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Nama-nama tersebut terdapat di dalam Al-Quran. Jumlahnya ada 99 Asmaul Husna. Yang akan dibahas kali ini hanya 5 Asmaul Husna. Al-Malik adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Al-Malik berarti Maha Raja, penguasa atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatur segala urusan makhluk, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya dan pemberi rezeki. Allah yang menguasai serta mengatur kehidupan dan kematian semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan, tanpa bisa dihalangi, dan tanpa butuh dihukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa, memuliakan orang yang terhina, menghinakan orang yang mulia, mengabulkan doa, mengangkat dan merendahkan derajat seseorang. Dalam mengelola kekuasaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, maslahat, dan rahmat. Mungkin seperti itu anak-anak dalam pembelajaran elemen di akidah. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu ada elemen akhlak. Nah, pada elemen akhlak, peserta didik menghormati dan berbakti kepada orang tua dan guru, dan menyampaikan ungkapan-ungkapan positif di kalimat thayyibah dalam keseharian. Di sini juga peserta didik memahami arti keragaman sebagai sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azan subuh sudah berkumandang. Baim sudah bangun dari tidurnya. Baim selalu berjamaah di masjid. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baim selalu berdoa setiap mau melakukan sesuatu. Saat berangkat sekolah, Baim mencium tangan kedua orang tuanya. Sesampainya di sekolah, Baim mencium tangan guru, lalu masuk kelas bersama teman-temannya. Baim membungkukkan badan saat melewati depan gurunya. Baim bersama temannya makan sambil duduk dan pegang tangan kanan. Kurang lebih
untuk elemen yang ketiga yaitu ada Al-Quran hadis. Nah, di sini peserta didik harus mampu membaca surah-surah pendek atau ayat Al-Quran dan menjelaskan pesan pokoknya dengan baik. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang Allah kehendaki. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Kurang lebih seperti itu anak-anak dalam pembelajaran di elemen Al-Quran hadis. Nah, untuk selanjutnya yaitu elemen yang keempat itu ada fikih. Elemen fikih ini peserta didik dapat melaksanakan puasa, sholat Jumat, dan sholat sunnah dengan baik, memahami konsep balik. Suatu hari, seorang anak perempuan pulang dari sekolah dalam keadaan menangis dan ketakutan. Ibunya segera merangkulnya dan bertanya apa yang terjadi. Ternyata sang anak perempuan mengalami kebingungan karena melihat darah dari alat kelaminnya. Ibunya memberikan penjelasan. Dengan penuh kasih sayang, sang ibu menjelaskan bahwa ini adalah tanda awal dari masa balik yang normal bagi perempuan. Juga akan mengalami haid. Ibunya menjawab sambil tersenyum bahwa anak laki-laki tidak mengalami haid, tapi mengalami mimpi basah. Lalu anak tersebut bertanya lagi, mimpi basah itu apa? Ibunya menjawab, nanti juga kamu mengalami kalau dewasa atau mengalami masa balik. Terus kalau kita udah balik, kenapa Bu? Ibunya menjawab, kalau sudah balik, berarti kamu sudah berkewajiban menjalankan ibadah syariat seperti sholat fardu, menutup aurat, dan menuntut atau mencari ilmu. Dan ada juga larangan bagi orang yang haid atau mimpi basah, yaitu nggak boleh sholat, membaca Al-Quran, memegang Al-Quran, diam di masjid, dan tawaf. Ini semua kamu bisa melakukannya lagi apabila sudah mandi besar wajib. Mandi besar itu untuk mensucikan dari hadas besar seperti haid. Nah, selanjutnya kurang lebihnya mungkin seperti itu anak-anak dalam pembelajaran di elemen fikih. Yang kelima itu ada elemen sejarah kebudayaan. Di dalam pemahamannya tentang sejarah, di sini peserta didik harus mampu menceritakan kondisi Arab pra-Islam, masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad SAW hingga diutus menjadi Rasul, berdakwah, hijrah, dan membangun kota di Madinah. Baik, mungkin kurang lebihnya seperti itu anak-anak dalam pembelajaran di elemen sejarah kebudayaan Islam. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum